Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di podcast Pendidikan Bahasa, podcast penuh warna. Tidak hanya wadah untuk berbincang-bincang, curhat, tetapi juga memberikan inspirasi khususnya kepada generasi milenial dalam menjalani kehidupan. Oleh karena itu, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share di channel ini. Bersama saya Istanti Magustiana. Kali ini podcast Pendidikan Bahasa kedatangan seorang tamu yang luar biasa. Bisa dikatakan seorang dosen yang legend di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Bapak Dr. Andes Didi Sucahyo MPD. Hore Pak Didi. Selamat datang Pak Didi di podcast Pendidikan Bahasa. Apa kabar? Kabar baik. Oke, kita langsung saja ya Pak ya. Kita ngobrol santai saja. Yang pertama yang ingin saya ketahui dari sosok seorang Dr. Andes Didi Sucahyo ini adalah tentang ketika Pak Didi berada di bangku sekolah. Mungkin Bapak bisa menceritakan sedikit pengalaman yang Bapak dapat ketika duduk di bangku sekolah. Karena saya sudah membaca sedikit profil tentang Pak Didi dan saya menemukan banyak informasi yang mengejutkan, yang sedikit berbeda dengan sosok Pak Didi yang sekarang nih. Oke, silakan Pak. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Baik, akan saya coba ceritakan secara singkat perjalanan hidup dan karir saya. Kita mulai dari ketika saya masih duduk di TK sampai ke perguruan tinggi. Tapi saya ambil yang penting-pentingnya saja. TK, ada hal yang sangat menarik pada saat saya, bukan menarik sebenarnya, bukan menarik. Menariknya itu begini, kalau saya lihat dari pengalaman sekolah saya mulai dari SD sampai SMA, dan setelah lulus rasanya mustahil saya bisa jadi seorang dosen. Mungkin ini karena sudah takdir ya dari garis tangan ya Pak. Ya, garis tangan dari Yang Maha Kuasa ya. Saya mulai dari ketika saya TK. Jadi ada hal yang lucu dan memalukan barangkali ya. Jadi setiap saya masuk sekolah di TK itu saya harus ditungguin. Kalau ibu saya nunggu di luar, harus saya lihat wajahnya, karena kalau tadi saya lihat saya pasti nangis dan saya bakal keluar ya, nangis terus ya akibatnya. Nah, itu hal yang saya pikir kalau sekarang ya merupakan hal yang sangat memalukan lah. Nah, kemudian pindah ke SD begitu lagi, terulang lagi hal yang memalukan ya. Jadi pada saat saya kelas 6 itu saya disuruh menyanyi oleh guru saya. Maju ke depan kelasnya. Saya maju tapi tidak langsung menyanyi. Karena mungkin saking gugupnya saya menangis dulu. Menangis kira-kira 1 menit. Hobinya menangis. Ya, hobi. Bukan kan barangkali untuk menghilangkan kegugupan ya, menghilangkan kegugupan saya nangis. Nah, setelah nangis setelah menangis baru saya menyanyi. Ya, setelah itu baru plong. Dan itu terjadi berulang-ulang kali. Nah, kemudian pindah lagi ke SMP. Ada juga hal yang menarik yang perlu saya ceritakan. Itu pada saat saya ujian semester, saya mengerjakan soal. Itu perasaan saya salah membaca instruksi. Jadi saya pikir apa yang disuruh guru saya misalnya menyuruh saya A, saya kerjakan B. Ya, akibatnya ya saya kepikiran terus dan minta orang tua untuk diantarkan ke rumah guru tersebut. Setelah itu saya jadi dosen. Tidak disangka-sangka dia ikut pelatihan di mana saya sebagai pengajarnya. Oh, guru Bapak tadi ya. Guru yang SMP itu. Ya, guru yang SMP itu. Nah, kemudian setelah di SMP pindah ke SMA, itu juga ada hal-hal yang menurut saya kalau kita flashback ke belakang itu rasanya mustahil saya bisa jadi guru bahasa Inggris.
karena bahasa Inggris adalah salah satu mata pelajaran yang sangat saya benci dan takuti. Jadi pada saat guru bahasa Inggris mengajar, saya berusaha menyembunyikan diri agar tidak ditanya dan disuruh. Ya, saya sangat heran ngelihat hasil ulangan teman-teman saya dalam mata pelajaran bahasa Inggris yang bisa memperoleh nilai kayak 8, 9. Saya sendiri nilai paling 2, 3 dan lain sebagainya. Jadi kalau ngelihat perjalanan ini hampir-hampir rasanya mustahil saya bisa. Kalau boleh tahu mata pelajaran apa sebenarnya yang Bapak suka waktu sekolah dulu, Pak? Ya, yang saya suka mata pelajaran yang sosial ya kayak yang perlu hafalan ya. Karena mudah kan, tinggal dibaca, dihafal, tidak perlu berpikir. Kalau kayak matematik, fisika kan kita perlu mikir. Ini ada juga hal menarik yang saya perlu ceritakan pada saat guru fisika saya mengajar. Itu dia kan menceritakan, tolong diukur jarak peluru yang ditembakkan dari pistol. Berhenti di sini. Saya bilang, kok bisa berhenti, kan jatuh pelornya itu, kenapa pulang bisa diukur? Jadi ya hal-hal yang seperti itulah. Oke. Jadi tapi kalau dilihat ya Pak ya, waktu TK, SD menangis disuruh oleh guru dan sebagainya itu sebenarnya wajar ya untuk anak-anak kecil gitu kan ya. Terus kita juga kalau ada mata pelajaran yang kita tidak suka, biasa juga kita berusaha untuk supaya tidak disuruh oleh guru itu. Cuma sekarang kan Pak Didi yang seperti ini, sosok seorang Didi Sucahyo ini kalau di kampus biasanya kan terlihat sebagai sosok yang mohon maaf, mungkin mahasiswa pada banyak yang takut nih kalau masuk kelasnya Pak Didi. Sungguh berbeda jauh nih Pak dengan dulu ketika sekolah gitu Pak ya, mungkin ya. Apa kira-kira yang membuat perubahan seperti itu Pak? Ketika sekolah dengan ketika berkarir itu berbeda. Mungkin saya perlu ceritakan flashback sebentar ya, kenapa saya yang dulunya tidak percaya diri sehingga pada akhirnya saya menemukan menemukan sesuatu sehingga mampu meningkatkan dan membangkitkan gairah saya untuk belajar bahasa Inggris dengan serius. Nah, pada saat saya lulus SMA, saya tidak langsung melanjutkan ke perguruan tinggi. Saya break setahun, dan pada saat break saya berusaha cari kerja dan dapat kerja di hotel sebagai room boy. Tapi saya jalani hanya sekitar 3 bulan ya. Karena saya pikir saya bisa ngerjakan pekerjaan itu walaupun saya tidak harus sekolah. Karena kan hanya membersihkan kamar, kemudian bersihkan WC. Nah, setelah saya berhenti, nah pada saat itu ibu saya jualan nasi kuning sama nasi pecel. Di mana tuh Pak? Di Balikpapan? Di Balikpapan. Nah, ada salah satu pelanggannya itu pegawai perusahaan terkenal yang namanya Selam Bersih. Nah, karena sudah baik, dia menawarkan saya pekerjaan. Dibawalah saya ke kantor. Begitu sampai di kantor, bukannya saya mau tes, karena di kantor itu kan semuanya bule gede-gede gitu ya. Jadi saya shock banget. Dan berbahasa Inggris semua. Ya, berbahasa Inggris semua, dan saya shock banget. Saya tidak jadi tes. Saya bahkan mau menangis pada saat itu. Jadi saya paksa teman ibu saya untuk segera membawa saya pulang ya. Nah, tapi sejak kejadian itulah saya terinspirasi. Saya pikir mungkin kalau saya bisa berbahasa Inggris, hidup saya akan berubah 180 derajat ya. 360 ya. Berubah total ya. Akhirnya saya putuskan masuk tahun berikutnya, saya putuskan masuk bahasa Inggris dan diterima di D2 pada saat itu. Karena memang karena memang adanya D2. Setelah D2 pindah D3 transfer pulang ke S1. Nah, setelah 5 semester belum bisa juga ngomong Inggris. Belum bisa itu juga. Tidak bisanya karena kurangnya motivasi atau dari pengajarnya tidak terlalu memberikan, gimana tuh Pak? Kok mesti tidak bisa sudah 5 semester? Ya kan memang saya tidak punya dasar sama sekali. Tidak ada dasar sama sekali waktu di SMA. Saya pikir dosen-dosennya sudah bagus semua, masih muda-muda. Artinya
antusias pada saat mengajar. Mereka sangat antusias sekali. Mungkin ya salahnya salah saya, bukan salah dosennya. Bukan salah dosennya. Tapi alhamdulillah pada saat 5 semester, saya lupa kira-kira tahun 1983 atau 4, itu Unmul kedatangan satu pengajar dari VSO, Volunteer Service Overseas, ditugaskan ke Prodi Bahasa Inggris untuk mengajar. Nah, setelah 1 bulan mengajar di kelas saya kok tiba-tiba punya ide gitu ya. Barangkali saya akan bisa ngomong Inggris dengan lancar kalau saya tinggal di rumahnya si bule itu. Nah, jadi pada suatu hari saya memberanikan diri mendatangi rumah dosen tersebut. Sudah saya persiapkan pertanyaannya, saking gugupnya itu. Kita ketok pada saat dia keluar ditanya keperluannya apa. Saya langsung katakan, saya bisa nggak, saya minta izin tinggal sama Anda gitu ya. Ya mungkin ini sudah garisan tangan saya. Kok dia mau ya Pak ya? Kok bule itu sampai bilang iya gitu ya. Pada saat bule bilang iya itu saya bukannya senang, malah deg-degan. Karena mengharap tidak ya berarti tadi jawabannya. Tidak juga ya, sebenarnya mengharapkan iya. Tapi setelah iya itu ada konsekuensinya kan, berarti saya nanti kalau tinggal sama dia harus ngomong Inggris 24 jam. Iya kan? Jadi 1 hari 1 malam saya tidak bisa tidur. Tapi pada saat pagi harinya saya bulatkan tekad, apapun yang terjadi saya pokoknya harus tinggal sama dia. Akhirnya tinggallah saya sama dia. Nah, begitu tinggal, ya sejak saya tinggal itu mulai termotivasi untuk belajar, karena ini bule bisa sudah memahami saya walaupun saya pakai bahasa Tarsan. Jadi pada saat kita kalau ketemu pagi itu bangun, ketemu, ya kita katakan good morning gitu ya, kita beri salam good morning. Setelah itu tinggal saya tanya coffee, tea, dia bilang tea, sugar, no sugar, no. Hanya dengan keyword saja Pak ya? Ya, hanya dengan keyword ya. Bahasa yang sepanggal-sepanggal jar-banjar ya kalau. Nah, semenjak itu dan orang di luar tahu kalau saya ini tinggal sama bule, pasti orang kepikiran semuanya, pasti saya bisa ngomong Inggris. Nah, inilah juga yang memotivasi saya lebih serius lagi untuk belajar bahasa Inggris. Dan pasti jadi lebih percaya diri Pak ya, karena tinggal dengan bule. Nah, sejak saat itu saya mulai percaya diri dan teman mulai datang, karena memang berteman itu kita harus punya sesuatu yang bisa kita berikan sama orang lain. Kalau tidak ada, saya dulu kan kalau dibilang kaya tidak, gagah juga tidak, pintar juga tidak, lengkap penderitaan sudah sebenarnya. Tapi begitu bisa bahasa Inggris, itu teman pada datang, tidak diundang pun mereka datang. Jadi mulai ada teman, ya sudah mulai bersemangat lah, menjalani kehidup keseharian ya. Masih kontak Pak dengan dosen bule itu? Masih sampai sekarang ya. Terakhir bulan lalu saya mengucapkan selamat ulang tahun, dan dia sekarang ada di Jakarta. Mudah-mudahan dalam waktu dekat saya bisa bertemu kembali. Oke, baik. Jadi sebenarnya memang kalau bahasa itu harus sering dipraktekkan Pak ya, intinya ya. Seperti Bapak tinggal dengan Pak bule itu kan. Ya, karena teorinya kan mengatakan language is a habit. Language is a habit. Jadi kita harus mulai dulu hal-hal yang kecil. Nah, itu yang kadang-kadang dilupakan sama anak-anak. Dilupakan sama anak-anak. Kurang waktu untuk praktek gitu. Kalau saya dulu kan 24 jam harus ngomong Inggris. Nah, kalau misalnya nih ada pengajar native speaker di prodi kita nih Pak ya, apakah Bapak akan menyarankan kepada mahasiswa untuk tinggal sudah sama bule itu supaya gimana tuh Pak? Ya. Karena pengalaman Bapak kan seperti itu. Ya. Atau ada cara lain kah Pak misalnya? Ya, tidak harus tinggal ya. Mungkin agak sulit ya sebenarnya. Sulit ya buat bule untuk bisa tinggal sama orang lain ya. Ini mungkin sudah garisan tangan saya. Rasanya bule tuh lebih suka tinggal sendiri ya, lebih sendiri ya. Mungkin ini atau kasihan kali ya Pak satu bule pengecualian. Nah, ini juga mungkin satu hal yang menurut saya sangat extraordinary yang saya lakukan dalam hidup ini. Yang merubah hidup saya 180 derajat itu akibat saya memberanikan diri datang ke rumah bule untuk tinggal bersama. Oke, untuk
para alumni mungkin atau mahasiswa yang masih aktif di prodi bahasa Inggris, itu saran dari Pak Didi adalah terus memang language is habit ya Bapak ya, jadi harus memang selalu dipraktekkan. Tidak bisa hanya mengandalkan belajar di kampus saja gitu Pak ya. Betul Ibu. Ini kebetulan saya ada mengajar satu kelas angkatan tahun 2021 ya. Itu ada beberapa anak yang bahasa Inggrisnya menurut saya sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Ada beberapa orang itu, bahkan ada satu anak itu sudah ke Amerika. Tapi ternyata yang dari Amerika ini tidak sebaik yang Hanya di Indonesia hanya belajar. di Indonesia. Ya, karena yang di Indonesia ini luar biasa prakteknya. Bukan berarti yang dari Amerika tidak bagus ya, tapi sudah saya utarakan secara langsung, mohon maaf saya katakan kalau kita mau jujur ini kan si A lebih bagus daripada si B. Ya, tapi si B menerima dengan ikhlas karena memang itu faktanya. Iya. Memang itu faktanya. Nah, ini penting buat kita. Kalau kita melihat seorang yang begitu bagus berbahasa Inggris, ya jangan kita hiriin. Ya sebenarnya kita punya kesempatan lebih banyak, kita tanya apa yang mereka lakukan sehingga sampai bisa berbahasa Inggris dengan bagus. Mungkin ini bisa menjadi tambahan pengetahuan. Okay. Pak Didi sekarang mengajar mata kuliah apa Pak? Sekarang mengajar mata kuliah speaking sama grammar. Ya. Dulu waktu saya sebagai mahasiswa juga Pak Didi mengajar saya speaking. Ya. Jadi mungkin rupanya memang sudah spesialisasinya speaking Pak ya? Ya, memang saya di dalam keterangan di PNS saya itu salah satu mata kuliah kalian saya itu adalah speaking. Ya. Itu kan bagi sebagian orang ada yang menganggap speaking itu mudah ya, karena hanya berbicara begitu saja tanpa harus melihat tata bahasa yang bagaimana gitu. Tapi bagi sebagian yang lain kan speaking itu suatu yang menakutkan Pak, karena tidak pede, gugup. Nah itu mungkin Pak Didi punya trik atau tips khusus bagaimana sih kalau misalnya kita speaking, berbicara bahasa Inggris supaya bisa lancar? Wah, saya pikir ini pertanyaan yang bagus. Jadi kalau kita berbicara masalah skill dalam bahasa Inggris, skill bahasa Inggris itu kan ada 4 ya. Listening, speaking, reading, dan writing ya. Sebenarnya skill yang perlu secepatnya untuk dikuasai itu adalah speaking. Karena pada saat kita bisa berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang sedang kita pelajari, kita akan senang. Yeah. Kalau kita senang, kan tentunya kita akan dengan senang hati mencurahkan segala tenaga kita untuk bisa hari demi hari semakin baik ya. Sama halnya kalau kita punya pacar kan, kita suka sama orang kan, apapun akan kita lakukan buat dia. Ini sama halnya dengan bahasa Inggris. Jadi speaking itu harus secepatnya dikuasai. Nah kemudian kenapa masih banyak mahasiswa di jurusan di prodi bahasa Inggris ya, masih banyak lah yang belum mampu atau tidak berani berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Itu salah satunya adalah mereka takut ya, takut membuat kesalahan. Ya padahal bahasa Inggris kan bukan bahasa kita. Kalau kita membuat kesalahan kan sesuatu yang wajar. Ya. Sesuatu yang wajar, bukan sesuatu yang aneh. Ini ada cerita menariknya. Cerita menarik dan lucu, ada sedikit dirty sih ya. Ini pada saat saya tinggal sama bule, itu ada bule lagi datang dan dia lagi belajar bahasa Indonesia. Nah jadi pada satu hari saya menemani bule tersebut pergi ke pasar untuk belanja, dan dia mau beli kentang. Apa yang dia katakan pada saat dia mau beli kentang? Dia katakan dengan penjualnya itu, berapa kutangnya sekilo? Dia bilang kentang tuh dibilang kutang. Semua orang di pasar itu tertawa terkekek-kekek, tapi si bule tenang aja diketawai orang. Nah, hal yang seperti ini kok tidak bisa kita lakukan gitu loh. Kalau kita misalnya ngomong Inggris salah, rata-rata orang Inggris begitu diketawai down sudah. Sebenarnya kan tidak perlu, karena bahasa Inggris memang bukan bahasa kita. Wajar kalau kita buat kesalahan. Itu tidak jadi persoalan. Atau gini Pak, mungkin
ketika salah di kelas Pak Didi, mereka takut dimarahin nih misalnya. Karena kan Pak Didi ini ya mungkin alumni dan mahasiswa sudah terkenal nih Pak Didi dengan apa ya istilahnya ya, ada satu istilah, satu term yang itu ciri khasnya Pak Didi banget tuh. Saya juga pernah tuh dapat term itu dari Pak Didi. Apakah itu memang untuk memotivasi mahasiswa atau bagaimana Pak? Begini maksud saya kan mau ya mahasiswa ini menganggap saya itu sebagai teman gitu ya. Jadi kadang-kadang makanya saya sering menggunakan bahasa Banjar gitu dalam pada saat saya mengajar. Ini dalam rangka supaya mereka dekat. Karena kalau mereka dekat kan mereka gampang. Kalau mau tanya itu lebih gampang ya. Tidak sungkan gitu ya. Ya memang ada satu term ya yang kadang-kadang saya ucapkan itu ada satu cerita yang sangat membekas buat satu orang mahasiswa. Oke. Mungkin sedang menyaksikan nih mahasiswanya. Silakan apa Pak? Ya mudah-mudahan saya kalau sedang menyaksikan ya di forum yang di podcast kali ini, saya dengan hati yang ikhlas dan tulus memohon maaf ya kalau itu menyakiti Anda ya. Tapi sebenarnya tidak ada maksud ya. Saya hanya maksud supaya saya dekat dengan mahasiswa saya. Karena begitu kita dekat kan lebih gampang untuk menyampaikan apa yang ada di pikiran saya. Mahasiswanya itu D3 lulus, kemudian nyambung lagi S1. Ternyata pada saat saya ngajar, dia menceritakan pengalaman tersebut yang dia tidak suka. Saya mengatakan ya. yang term yang ibu katakan tadi itu tambah saya tambahi. Bukan ya, saya tambahi. Tapi dalam rangka bergayaan. Ini kan ini dalam konteks bergayaan ya. Karena saya mau menganggap mereka sebagai kawan saya gitu. Dengan harapan apa yang saya dengan harapan pada saat proses mengajar itu kayak teman gitu kan. Jadi lebih enak gitu ya. Berarti sudah clear ya nih ya para alumni. Ya sudah clear, saya mohon maaf alumni ya. yang dulu. Saya mohon maaf dengan tulus dan ikhlas ya. Kalau ada mahasiswa yang merasa tersakiti atau mungkin dengan ucapan yang ya dengan kata-kata yang kurang baik lah menurut mereka, padahal menurut saya karena saya menganggap kawalan ya. Tapi saya pernah juga kok Pak, dan saya tidak masalah. Alhamdulillah. Tidak semua kan menganggap itu negatif ya Pak ya. Mungkin yang menyaksikan ini alumni atau mahasiswa bisa menuliskan komentar tentang pengalaman pernah diajar atau mengambil kelas Pak Didi nih. Boleh kirim nanti, tulis di komentar ya. Oke Pak. Pak Didi selain mengajar di Prodi, apakah ada kegiatan lain Pak di luar Prodi Pak? Ada. Ya, saya punya murid privat yang banyak ya. Cukup banyak ya. Oke. Masih mengajar privat Pak ya? Nggak capek Pak? Oh tidak, karena privat berbeda dengan ngajar di sekolah ya. Kita lebih santai, lebih exciting and lebih promising. Promising artinya duitnya banyak. Cuan. Ya, cuannya banyak ya. Tapi kan tuntutannya biasa lebih besar tuh Pak dari orang tua. Justru tuntutan yang lebih besar ini itu yang membuat tantangan dan memotivasi saya bahwa ternyata memang belajar itu tidak ada akhirnya. Ya, sampai akhir hayat kita belajar ya. Ini sebagai gambaran saja, kalau saya kebetulan murid saya itu hampir semuanya Chinese ya. Hampir semuanya Chinese, dan rata-rata dari mereka setelah mereka SMP atau SMA mereka akan melanjutkan ke Singapura ya untuk meneruskan pendidikannya. Ini sebagai contoh ya. Kalau misalnya anak SD kelas 6 mau pindah ke Singapura, itu saya harus bisa ngajari materi bahasa Inggris minimal itu sampai kelas 3 SMA lulus. Itu baru bisa mereka beradaptasi dengan bahasa Inggris yang ada di Singapura ya. Dengan mata kuliah bahasa Inggris yang ada di Singapura. Kan ada 2 mata kuliah, bahasa Inggris umum dan literature ya. Berarti sudah mengajar formal dan mengajar non formal sudah menjadi santapan sehari-hari ya. Iya, justru mengajar informalnya ini yang banyak melahirkan strategi dan percepatan pembelajaran. Betul. Mungkin nanti kita bisa kembali di podcast kedua ya, membahas ini. Siap.
Nanti akan ada podcast lanjutan ya. Podcast lanjutan. Yang lebih Ya. spesifik untuk membahas tips and trick mungkin Ya, Pak ya tips and trick ya. dalam mengajar. Terutama masalah tata bahasa atau speaking. Oke, Ya. sip itu. Nanti Untuk silakan kedua mata ditunggu. kuliah yang Oke. saya kuasai. Oke, pertanyaan terakhir Pak, harapan untuk prodi pendidikan bahasa Inggris di mana Bapak sebagai salah satu pengajar. Untuk kedepannya gimana tuh Pak? Wah, harapannya mudah-mudahan prodi bahasa Inggris bisa menjadi prodi yang yang unggul ya, yang unggul di Kalimantan Timur, dan mudah-mudahan tahun depan sudah bisa mendapatkan akreditasi A. Amin, Akreditasi amin. A. Dan yang selanjutnya harapan kita buat mahasiswa rasanya para mahasiswa perlu sekali menguasai dua skill yang paling penting ya pada saat mereka akan terjun ke dunia kerja gitu ya. Jadi ada dua yang harus benar-benar bisa dikuasai, speaking dan writing. Speaking dan writing. Speaking dan Productive writing. skills-nya ya Pak ya. Produktif ya, betul Bu Tanti. Productive skill itu harus benar-benar dikuasai ya. Oke. Benar-benar dikuasai. Mungkin nanti kita bisa bahas sedikit di podcast kedua bagaimana percepatan penguasaan speaking dan grammar untuk writing. Tapi grammar yang saya Iya. khususkan untuk grammar untuk membantu writingnya bisa lebih bagus. Siap. Oke, baik. Terima kasih Pak Didi atas obrolan singkatnya. Jadi tetap saksikan ya channel YouTube podcast pendidikan bahasa. Jangan sampai ketinggalan. Sekali lagi, silakan Pak subscribe, like, Subscribe, like, comment, dan share. and share. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.